Memahami kitab kebenaran itu cukup kita dengan memahami Al-Quran. Paham di sini maksudnya bukan hanya kita tahu, hafal, enggak. Paham di sini masuk kita ke dalam kitab kebenaran itu dan masuk ke dalam Al-Quran itu. Itu arti paham, bukan mengerti tapi paham. Jadi arti paham itu kita masuk ke dalam Al-Quran, apa yang kita baca itu dan apa yang kita lihat itu kita masuk ke dalam. Dan untuk memahami Al-Quran itu cukup kita dengan memahami Al-Fatihah. Kalau udah kita masuk ke dalam Fatihah itu paham dengan Al-Fatihah, pahamlah dengan Al-Quran yang lainnya, paham dengan Al-Quran itu. Dan untuk memahami Al-Fatihah itu kita harus mulai dengan memahami Baitullah. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nuril anwari wa sirril asrar wa triyakil aghyari wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhari wa ashabil akhyari ala dani hamillahi wa ibdali ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu wahdahu la syarika lah, Muhammadan abduhu wa rasuluh, tauja haitsu syi'ta fa innaka mansur, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin, atas segala nikmat yang Allah berikan buat kita sebagai titipan yang Allah fasilitasi buat makhluknya, khususnya yang bernama manusia. Nikmat iman dan Islam serta dijohirkannya Nabi Muhammad SAW
untuk membawa umat manusia itu ke dalam menuju kepada cahaya, kepada kebaikan dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat mari hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita harapkan syafaat dari beliau dan banyak-banyaklah berselawat khususnya di malam Jumat sampai hari Jumat, penghulu hari. Kita khususkan amalan kita khusus untuk memperbanyak selawat agar semakin terhubungnya jiwa kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marhabai para asatidz, para kiai, para gus yang insyaallah mungkin melihat kajian live TikTok malam hari ini di lab Abah Nurjati. Salam ta'zim pada antum semua. Mohon doa restu dan ridhonya dalam membuka kajian pada malam hari ini. Para sahabat-sahabatku semuanya di mana saja berada, baik dalam maupun luar negeri, yang mengikuti lab ini, yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah. Dan semoga kita semua diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita malam hari ini sedikit, singkat, padat. Semoga singkat. Kita akan sedikit membongkar tentang rahasia Al-Fatihah yang selalu kita baca setiap hari. Kalau tawasul, Fatihah. Kirim doa, Fatihah. Kalau ila hadaratin, Al-Fatihah. Kenapa mesti Al-Fatihah? Kok nggak ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah SAW Al-Ikhlas gitu, kok nggak gitu? Atau Yasin, kok mesti Al-Fatihah? Mungkin jawaban kita, ya alasannya Al-Fatihah itu umul Quran. Benar, Al-Fatihah itu umul Quran. Kenapa disebut umul Quran? Kok nggak disebut bapak Quran? Karena yang mengandung pasti ibu, nggak bapak. Makanya disebut umul Quran. Karena Al-Fatihah itu banyak kandungan-kandungan surat-surat lain itu. Ya intinya di Al-Fatihah, makanya disebut umul Quran, ibu Quran. Bukan abil Quran. Pengertiannya begitu. Yang 5 waktu kita baca Fatihah di dalam sholat. Bahkan dalam sholat sendiri pun kalau nggak baca Fatihah nggak sah. Dan bukan disebut sholat. Dan banyak hadis-hadis yang menerangkan itu. Kalau kita sholat 5 waktu itu nggak membaca Fatihah tidak sah. Walaupun dia nggak bisa membaca doa iftitah nggak apa-apa. Penting Al-Fatihah baca. Tidak membaca surat pilihan setelah Al-Fatihah di rakaat pertama dan kedua itu tidak apa-apa, karena mungkin gak ada yang hafal surat pilihan misalnya. Yang penting Al-Fatihah. Dia niat takbir langsung baca Fatihah langsung ruku, sah. Karena Fatihah itu termasuk rukun dalam sholat, dijadikan rukun dalam sholat. Kenapa masih begitu? Nah, itu kan satu persoalan yang harus kita kaji. Berarti kan ada rahasia di situ. Ada makna.
Mohon maaf yang mungkin teman-teman yang sudah pernah mengkaji ini, kalau ada yang kurang, ada yang salah, silap yang kita kalamkan, ditambahin dan dikritik atau kita diskusikan. Teman-teman sekalian, memahami alam semesta ini cukup dengan memahami kitab kebenaran. Kalau kita paham dengan kitab kebenaran itu, pahamlah dengan alam semesta. Memahami kitab kebenaran itu cukup kita dengan memahami Al-Quran. Paham di sini maksudnya bukan hanya kita tahu, hafal, enggak. Paham di sini masuk kita ke dalam kitab kebenaran itu dan masuk ke dalam Al-Quran itu. Itu arti paham, bukan mengerti tapi paham. Jadi arti paham itu kita masuk ke dalam Al-Quran, apa yang kita baca itu dan apa yang kita lihat itu kita masuk ke dalam. Dan untuk memahami Al-Quran itu cukup kita dengan memahami Al-Fatihah. Kalau udah kita masuk ke dalam Fatihah itu, paham dengan Al-Fatihah, pahamlah dengan Al-Quran yang lainnya. Paham dengan Al-Quran itu. Dan untuk memahami Al-Fatihah itu kita harus mulai dengan memahami Baitullah. Baitullah yang tempatnya itu adalah di kalbu yang ada dalam diri setiap manusia. Itulah Baitullah. Tempatnya itu cuma yang berhak di situ cuma nama Allah di hati kita. Nggak ada boleh yang lain. Allah. Ini kalau udah hati kita itu udah tempatnya memang nama Allah. Makanya Ka'bah itu kan sekarang udah bersih itu kan. Nggak ada lagi berhala-berhala di situ. Itu memang harus ditempatkan, harus lebih bersih. Kalau dulu kan satu-satu zaman-zaman jahiliyah dulu. Setelah Rasulullah itu dijohirkan oleh Allah, lahir pelan-pelan disingkirkan berhala-berhala itu dari Ka'bah. Artinya apa? Singkirkan berhala dalam hati kita ini, supaya betul-betul Baitullah Ka'bah sebagai pusat kita. Itu itibarnya. Kalau dulu Ka'bah itu kan dikelilingi, bahkan di dalamnya itu juga ada berhala-berhala. Hati kita ini kan banyak berhala. Diakui atau tidak diakuin, iya. Nggak bisa kita, enggak mungkin hatiku ada berhala. Nggak akan bisa kita mengakui nggak ada berhala. Banyak lebih dahsyat lagi berhala. Berhala yang terbesar itu apa? Yang menutupi hijab batin hati kita, itu membuat jiwa kita tidak tenang. Bahkan kalau zikir pun kita tidak tenang. Sudah zikirnya dia sebutkan Tuhan tapi tidak bisa tenang jiwanya. Karena masih ada berhala. Nggak disingkirkan berhala dalam hati kita itu. Apa berhalanya? Syirik kepada Allah. Menduakan Allah. Bahkan tertutup hatinya itu untuk menyebut Allah. Berhala. Auzubillah min dzalik. Semoga kita pelan-pelan menyingkirkan berhala-berhala dalam hati kita. Sulit memang itu, tapi mau nggak mau kita memang harus singkirkan berhala itu. Penuh dengan tantangan. Makanya Rasulullah SAW dulu bin Abdullah itu waktu menyingkirkan itu banyak tantangan. Sehingga beliau itu sampailah hijrah ke Madinah.
Ketika kita memang harus hijrah, mau nggak mau hijrah, berpindah dari yang untuk lebih baik lagi, atau menyendiri, berkhalwat. Rasulullah tuh berkhalwat di Gua Hira 40 hari. Rasulullah aja berkhalwat, apalagi kita. Supaya apa? Supaya bisa iqra, supaya bisa baca diri kita, supaya bisa memahami kitab kebenaran, memahami Al-Quran, memahami Al-Fatihah, dan bisa memahami Baitullah yang sesungguhnya, yang tempatnya itu di dalam kolbu yang ada dalam diri. Sunan Kalijaga aja berkhalwat di pinggir sungai karena kepingin tahu titik bait. Ternyata begitu beliau disuruh berkhalwat, duduk 3 tahun sampai mati dirinya, jasadnya tiada terasa lagi, jasadnya itu berjasad beliau, sehingga jangankan titik, sampai beliau menjumpai mim dan menjumpai rahasia alif itu sebelum bacaan bismillah, itu sebelum huruf ba. Makanya gelar beliau itu susuhunan, sunan, nah itu enaknya. Langsung diberi nama Sunan Kalijogo. Sunan Kalijaga itu juga ada pada diri kita. Kali, Jogo, kalimu, bahwa pusat sampai kelamin itu dijaga. Itu kali, Joko kali ini. Itu sungai seperti sungai yang mengalir di situ. Alirkanlah sungai itu dari bawah pusat sampai ke otak, ke kening. La ilaha, bahu kanan, ilallah, ke kolbu. Itu sungainya. Itulah namanya Sunan Kalijaga itu. Paham sampai di situ. Jadi jangan mandang keluar, dalam diri semua tuh. Makanya Wali Songo itu bukan wali itu 9. Walaupun arti Songo itu 9, banyak wali itu. 9 itu menggambarkan diri kita yang perlu ditutup. Coba mayat tuh, nama jadi mayat pun ditutup lubangnya itu. Itulah yang masih ditutup kita waktu hidup. Hidung ditutup, telinga ditutup, mata ditutup, mulut ditutup. Makanya bagi orang Toriko itu kalau bertawaju, riyadhah, dikatupkan lidahnya ke langit-langit, tutup mulut itu. Itu maknanya. Supaya nggak sembarangan ngomong-ngomong yang nggak bener, maki-maki orang, menggibah orang, itu maksudnya. Fokusnya di hati, menghilangkan berhala itu. Semuanya itu bermakna kalau kita paham dan sadar. Persoalannya mau disadarkan, tak mau disadarkan. Allah udah menyadarkan kita sebenarnya, diselentik kita melalui roh, itu rahasianya itu di situ. Dihembuskan melalui jiwa itu, tapi tertutup dengan berhala itu tadi hatinya, sehingga tak mendengar perkataan ruh dalam diri kita sendiri. Coba lihat contohnya, kalau nggak percaya, begitu dengar azan di telinga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hati nurani itu dah menyentuh itu. Sholat itu Allah yang nyuruh. Karena hati kita masih ada berhala, urusan lebih penting urusan dunia, nanti aja lah, masih panjang waktunya. Isya kan masih panjang, kan masih bisa, nanti mau tidur aja lah 12 baru sholat isya. Kalau matinya jam 9 kita bisa sholat isya. Kalau Allah cabut jam 10 tak bisa lagi sholat isya gitu. Jangan mentang-mentang panjang. Susuhunan, ini lo bahasa apanya, susunan, susunan.
Sunan itu susunan. Susunan ayat-ayat Allah dalam diri itu. Kali dari bawah pusat, dari kelamin sampai bawah pusat. Kali Joko dicokol itu kelamin. Kok di pinggir sungai? Iya, memang kita di pinggir sungai yang mengalir. Mana sungainya? Itu la ilaha illallah. Tarik dari bawah pusat itu la sampai ke kening. Ya. Susuhunan. Tanya lagi kitabnya apa? Ada tapping lagi, kitab apa wah? Kitab. Lanjut ya. Baik, kita sedikit memahami tentang rahasia Fatihah. Di dalam Al-Fatihah itu teman-teman, ini syarat menjadi wali itu ada itu. Selain dua yang kita sebutkan nyinggung semalam sama sore tadi ya, kalau nggak salah. Dan syarat wali mursyid itu dia harus tahu rahasia 7 huruf yang tidak ada di Al-Fatihah itu. Kalau nggak tahu itu berarti dia bukan wali mursyid. Kalau nggak masuk dia ke dalamnya. Ada yang tahu tapi dia nggak masuk ke dalamnya. Dia harus tahu rahasia yang tersembunyi, yang 7 huruf yang tidak ada di dalam Al-Fatihah itu. Kalau orang belajar tasawuf tahu itu. Dan coba tuh setiap Al-Fatihah, akhir hurufnya itu kalau nggak nun mim, kalau nggak mim nun. Mbak lihat, baca coba dalam pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Mim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nun. Ar-Rahmanirrahim. Mim. Maliki yaumiddin. Nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nun. Ihdinas siratal mustaqim. Mim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu makanya enggak boleh diputus itu. Kalau baca Fatihah di siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Usahakan tuh satu diselesaikan ya. Nun deh. Waladdallin, nun, amin, nun. Apa makna itu? Wah, nah, makanya itu rahasianya itu binti Muhammad. Nun itu nurun ala nurin. Siapa Muhammad itu? Arti Muhammad itu yang terpuji, itulah arti Muhammad. Jadi selawat kita itu untuk siapa? Selawat itu untuk bagaimana kita memuji Allah, memuji kekasih Allah yang terpuji. Bahasanya lebih enaknya begitu. Berselawat itu untuk jadi Muhammad. Jelas bahasanya. Kita berselawat itu untuk menjadi Muhammad, untuk yang terpuji. Siapa yang terpuji itu? Ya Allah. Allah memuji kita, bukan ngarapan pujian dari makhluk. Itu berselawat itu. Tapi kalau dia selawat urusannya dunia aja, bagaimana dia mencapai Muhammad itu? Kalau ada hajatan selawat, supaya dapat kerjaan selawat banyak-banyak. Gimana dia mau berhubungan dengan Muhammad, mencapai Muhammad itu?
Dinaikkan sedikit levelnya, jangan selawat kita urusan perut. Boleh, bukan nggak boleh, tapi naikkan. Berhubungan, karena ingin berhubungan kepada Rasulullah dan sampai kepada Muhammad. Muhammad itu artinya yang terpuji. Yang terpuji siapa? Ya Allah, siapa lagi? Mana ada yang terpuji selain Allah? Makanya alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Tak ada yang terpuji kecuali Allah. Kita kan kalau mengucapkan, kalau dipuji orang, alhamdulillah, memang dapat rezeki, alhamdulillah. Tapi baliknya ke diri kita sendiri, sama aja. Alhamdulillah itu ya diarahkan kepada Allah, bukan alhamdulillah mulutnya, tapi hati kita wah, itu ke diri kita sendiri. Gak bisa. Di situ lo paham itu. Selawat itu untuk mencapai Muhammad, mencapai nurun ala nurin. Makanya ada satu desa, ada seorang habaib ya, insyaallah, dalam kitab beliau sampai menyebutkan zaman sekarang ini kan sulit, kata beliau, untuk mencari guru, apalagi yang di luar negeri, jauh dari majelis, jauh, yang selalu dia hanya memikirkan kerja, keluar pun kadang-kadang ya kalau diizinkan, kan begitu. Kadang-kadang ada orang media sosial pun majikannya marah, gitu kan, misalnya harus sembunyi-sembunyi. Selawat banyak-banyak, selawat itu mempercepat kita untuk usul, kata beliau itu. Dan ternyata benar, kalau selawatnya benar. Bukan berarti nggak perlu guru, harus juga ada pembimbing. Selawat itu tercepat, instan kalau mau ma'rifat, usul itu, dekat kepada Allah. Kalau selawatnya benar. Kalau selawatnya urusan perut ya nggak sampai-sampai. Baik. Bah, apa 7 huruf rahasia yang tidak ada di Al-Fatihah itu, bah? Yang menjadi syarat menjadi seorang wali. Para wali itu pasti mengetahui itu semua. Kenapa? Karena para wali itu sifatnya kan teguh imannya. Wali Allah itu teguh, seperti yang kita terangkan kemarin ya, yang udah kita kaji, teguh imannya. Mereka itu sangat takut akan murka Allah. Mereka itu tidak melekat hatinya pada dunia, selalu rindu pada Allah, lebur, selalu fana mereka, lebur dalam hafal asma, sifat dan zat Allah, selalu menyatu dengan takdir Allah. Sebagai bayangan yang selalu memantulkan sifat Allah, terutama sifat kasih sayangnya yang tanpa syarat dan batas. Tengok itu wali namanya. Jadi wali Allah itu sebagai bayangan Allah yang memantulkan sifat Allah, terutama pada sifat kasih sayang tanpa syarat dan batas. Jadi kasih sayang itu nggak pakai syarat, nggak lihat-lihat itu baru disayang gitu. Sama-sama Islam sayang gitu, atau yang terlihat kita lihat taat kita sayang gitu, yang nggak taat kita benci. Enggak, wali Allah itu sama siapa aja pun sayang, bahkan sama tumbuhan pun sayang. Sampai-sampai Sunan Bonang nggak sengaja dicegal sama Raden Mas Said pada waktu itu, dalam ceritanya tercabut rumput itu, menangis beliau. Kenapa? Karena sayang sama tumbuhan. Itulah 7 huruf itu yang saya sebutkan tadi, syarat bagi wali Allah.
Jadi hurufnya apa? Ya itu dia hurufnya yang saya sebutin. Namanya rahasia tersembunyi, masa disebutkin hurufnya satu-satu. Ya itu tuh semua itu tadi, teguhnya iman. Di huruf apa itu? Huruf sa. Sa. Coba cari huruf dia, huruf sa itu dari Fatihah ada enggak? Enggak ada. Subutul iman, teguh iman mereka. Khosya, kho, cari huruf kho di Al-Fatihah. Kho, khosya, takut akan murka Allah. Zuhud, yang ketiga itu huruf zai, cari huruf zai. Tidak melekat hatinya pada dunia. Kemudian syauq, syauq ilallah. Sin, selalu rindu pada Allah. Selalu rindu pada Allah. Kemudian fa, fana, selalu lebur dalam af'al, dalam asma, dalam sifat, dalam zat. Kemudian jami, selalu menyatu kepada kehendak Allah. Jim, kemudian dot, dilullah, itu tadi sebagai bayangan yang selalu memantulkan sifat Allah, terutama pada sifat kasih sayang tanpa syarat, tanpa batas, tidak melihat apapun, siapapun, dan bagaimanapun. Dari dalam surah Al-Fatihah itu Allah itu sebenarnya ada menyebutkan 5 Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah dalam Al-Fatihah itu. Dari 99 Asmaul Husna. Dan 5 Asmaul Husna itu Allah yang memilih dan menyebutnya di dalam surat Al-Fatihah. 1 Allah, 2 Rabb, 3 Rahman, 4 Rahim, kalimah Al-Malik. Udah berapa ilmu Allah nih yang turun gitu, rahasia-rahasia Fatihah. Jangan bilang siapa-siapa ya, cukup kalian aja yang tahu nih, jangan kasih tahu siapa-siapa ya, itu rahasianya itu. Dan kalau kita tahu rahasia Fatihah ketika kita dalam sholat, dan ini tercantum di dalam hadits qudsi, tapi harus masuk benar-benar. Kalau kita benar tuh Fatihahnya itu benar, kita itu dengar itu jawaban Allah. Ketika kita Bismillahirrahmanirrahim, apa kata Allah? Ya Muhammad, aku mengatakan rahasiaku kepada engkau. Lemah lembutnya Allah jawab itu. Subhanallah. Pantas saja kalau kita melihat ada orang sholat itu nangis saja ke dalam sholatnya. Bukan nangis karena dunia, bukan nangis karena lakinya nggak pulang-pulang. Iya bah, aku temanku tuh kalau sholat nangis aja bah, bukannya pilek bah, gitu ya. Beda lah kalau perlu.
nangisnya itu karena getar saking gak tahannya menahan itu. Bagaimana mungkin tidak merasakan kemerindingan, darah menggelegak ketika kita membaca, lisan kita membaca Fatihah, ketika lisan ini mengucapkan jiwa, raga, seluruh tubuh, batin, johir, Bismillahirrahmanirrahim. Allah menjawab, ya abdi, aku mengatakan rahasiaku kepada engkau. Tapi kalau baca Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, ya kan mereka san ihdina mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, amin. Mana mau terasa dia jawaban, mau dengar jawaban Allah kayak gitu. Itu namanya nggak punya adab. Masa ngomong sama Allah kayak gitu. Kita ngomong sama orang tua aja, ngomong sama teman kalau kayak gitu nggak ngerti dia. Wah, mana tahu dia. Ngomong apa ya kau tuh itu. Tapi kan Allah kan maha tahu bah. Iya, Allah maha tahu, mau kayak mana pun nggak dibaca pun, nggak di lisan pun, dalam hati Allah tetap tahu. Cuma adab kita kepada Allah. Masa ngomong sama yang maha sempurna kita kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, ya kamu misalnya dan amin, ngobrolin amin. Adabnya kita kemana kepada Allah? Kalau kita ngomong sama manusia aja kalau kayak gitu nggak jelas, si tokok karena mau kepala kita. Dan juga jangan lambat kali pula. Jadi imam lambat, sholat tarawih 23 rakaat, jamaahnya nenek-nenek sama kakek-kakek umurnya yang pada sakitan stroke, rematikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu salam rakaat ke-23-nya pingsan, assalamualaikum, belah kanan pingsan. Mana nenek-nenek itu. Besok tanya lagi siapa jadwal imam malam, wah itu lagi nggak ada yang mau datang lagi itu. Setelah tahu lihat-lihatlah juga jamaahnya kayak mana. Jangan cepat kali, jangan lambat kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menjawab, ya Muhammad, ya abdi, ya habibi, aku mengatakan rahasiaku kepada engkau. Mustahil kalau nggak merinding itu. Mustahil kalau tak nangis kita. Mustahil kalau nggak pingsan. Sampai pingsan pun bisa itu. Makanya jarang mursyid itu, jarang itu. Mbak lihatlah, jarang tuh mursyid yang mau jadi imam tuh jarang. Karena khawatirnya itu kelamaan sholat itu. Karena mereka saking asyiknya. Lah kalau kelamaan ya jamaahnya ngomel, yang nggak tahu. Makanya mereka tuh milih tuh sudut kanan tuh, kebanyakan begitu tuh. Dimanapun tuh guru-guru mursyid, nggak mau disuruh imam itu. Karena itu tadi khawatir kelamaan, karena saking asyiknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya Muhammad, aku memuji diriku. Tuh. Ini udah umum ini jawaban ini ya, tercantum dalam hadis qudsi ya. Tapi yang bahasa yang lain-lain itu nggak mungkin kita utarakan di sini. Itu rahasia, benar-benar rahasia. Tapi bahas ini kalam ataupun yang tercantum dalam hadis qudsi itu. Rabbil alamin, ya Muhammad, pekerjaan johir batinku ya aku juga. Ar-Rahman Rahim, ya Muhammad, yang membaca itu ya aku juga memuji diriku. Ya karena dua, tiada lain aku kepada engkau.
wa iyyaka nasta'in, tiada lain engkau daripadaku. Ihdinas siratal mustaqim, tiada yang tahu melainkan engkau juga yang mengetahui. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, sesungguhnya sekalian yang ada ini semua karena aku dan kekasihku. Wailul maghdubi 'alaihim, ya Muhammad, tiada lupa aku maka umatku sekalian aku katakan rahasia aku. Waladdallin, jikalau tiada kasihku maka tiada engkau dan tiada pula rahasia. Ini yang baru datang bukan itu dia bukan menyebutkan arti dari Fatihah ya, nanti salah paham yang baru datang. Pikirnya nanti kita, loh kok artinya kok itu bah gitu. Salah paham lagi. Ketika amin, ya Muhammad, kamu adalah rahasiaku, dan adanya aku ialah adanya kamu, dan kamu tiada lain. Maka oleh karena itu perkara ini harus mengandung makna saudaraku semuanya. Perkataannya, kalimatnya, sepertinya dua kan, berdialog kan, sepertinya dua, tapi ya sebenarnya dia juga. Fatihah itu kan perkataan Allah toh, ya enggak? Firman Allah enggak Fatihah itu? Apa karangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Abdullah? Kan enggak. Al-Fatihah itu ya firman Allah, ya dia juga yang jawab. Jadi kalau begitu kita di mana? Masih merasa mampu kita yang sholat? Merasa kita yang sok taat, kita yang sok pasih, paling pasih. Gua nih di masjid ini cuma gua yang pasih, cuma gua yang hafal 30, yang lainnya nggak ada. Masih bisa begitu? Al-Fatihah ini firman Allah, dia juga yang jawab. Dia sendiri juga yang memujinya. Itulah yang namanya khusyuk itu, yaitu merasa tiada diri, itu khusyuk. Lantas bagaimana mau diceritakan khusyuk itu? Ceritailah khusyuk itu. Kalau bisa diceritain berarti dia belum khusyuk. Oh tadi malam bah aku khusyuk banget bah sholat tahajud. Berarti belum khusyuk kok bisa ceritain. Khusyuk ya itu. Oh nggak ada, yang ada cuma dia. Coba yang baca Fatihah dia, yang jawab ya dia. Al-Fatihah itu firman Allah, kita bawalah dalam sholat nih. Kita kan cuma mengulang firman Allah itu. Saya kasih tahu tuh jawabannya itu Allah yang jawab ketika kita membaca Fatihah. Fatihah itu firman Allah, yang jawab juga dia. Terus di mana kita? Nada. Jadi kalau nggak ada kok ngaku khusyuk, ngaku kita yang sholatmu paling taat, paling bener nih. Nangislah kita, diketahui malaikat kita. Lu yang sholat gitu kata malaikat. Emangnya lu bisa kuasa, lu bisa berkendak, lu bisa sholat? Diketahui malaikat kita. Teman-temanku semuanya yang Allah kasihi, Allah sayangi, semoga kita termasuk dalam golongan hamba Allah yang dipanggil di dalam jiwa-jiwa yang tenang. Awalnya itu kita tidak memahami apa-apa dengan kata bis,
Gitu. Nggak memahami apa-apa. Bis itu apa? Lalu di sana ada huruf mim. Mim itulah yang menghubungkan. Muhammad itulah yang menghubungkan kita kepada Allah. Makanya bismillah. Kita nggak bisa langsung ujuk-ujuk langsung ke Sidratul Muntaha, jumpai Allah tanpa melalui Muhammad. Kalau anak bayi lahir aja makan bubur ASI dulu, belum makan jengkol, ujuk-ujuk udah mau Sidratul Muntaha. Ujuk-ujuk udah mau ke Jabarut, ke Malakut. Minum ASI dulu, baru bisa makan jengkol. Masih bayi, mana ada bayi makan jengkol, makan pete, kan duren, muntahlah dia. Ya sama kita kalau belum apa-apa diujuki Sidratul Muntaha, apa nggak muntah itu? Ya muntah, sia-sia jadi. Itulah Muhammadlah yang menghubungkan kita kepada Allah. Ini kadang cerita perjalanan, kadang cerita kepada hakikatan, kadang cerita pada syariatnya, ya, biar lengkap, jadi biar paham. Ya, kita tuh bis nggak tahu apa-apa gitu, maka dihubungkanlah, ditambahlah huruf mim yang menghubungkan kepada Allah. Maka bismillah, Muhammadlah yang menghubungkan manusia insan itu kepada Allah. Maka dijohirkanlah dalam syariatnya. Allah johirkan yang bernama Nabi Muhammad bin Abdullah, terus turun kepada sahabat, terus turun kepada tabi'in, tabi'in, terus kepada wali-wali Allah, terus kepada ulama-ulama kita, terus sampai hari ini. Dari situ jalan. Ada pula orang yang tak percaya dengan ulama, maka bisa langsung juga kepada Rasulullah. Ya kau ulama dulu kepada guru mursyid dulu, dia mengantarkan. Mursyid itu gerbang untuk sampainya mengetuk Rasulullah. Sudah sampai kepada Rasulullah, Rasulullah itu gerbang untuk marifatullah. Itu bismillah. Kalau enggak lengkap, billah gitu jadinya nanti. Mau bisilah. Apa bisilah? Arti bisilah itu apa? Kan enggak ada. Kalau nggak ada pakai mim. Jangan dijauhkan Muhammad. Yang menghubungkan tuh Muhammad. Ini masih satu kata aja nih, udah panjang berapa jam udah nih? Udah 1 jam. Belum sampai waladhdallin lagi. Bismillah. Sambil direnungkan tapi ya, sambil direnungkan. Waktu gitu, dalam hati gitu. Sambil dibayang-bayang gitu. Tanpa mim itu tadi bismillah itu nggak mungkin, nggak ada artinya itu. Bismillah itu kan nggak ada artinya itu. Bismillah. Maka mimlah, Muhammadlah yang menghubungkan yang kita nggak tahu apa-apa menjadi tahu dan kenal kepada Allah. Maka rahmat nikmat yang paling terbesar itu dijohirkannya, diadakannya Muhammad bin Abdullah, dijohirkannya Ahmad itu untuk mengantarkan kita dari kegelapan menuju kepada terang menderang. Mim itu tadi yang membawa kita kenal kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik, kalau ada orang sampai mengatakan kalau kita rajin bersolawat menyebut-nyebut nama Muhammad, dia katakan itu syirik. Na'udzubillah min dzalik. Padahal dirinya sendiri ada Muhammad. Dia bilang syirik pula lagi. Karena mungkin dia belum kenal, itu saja.
Dan kita jangan sampai itu begitu. Bismillah. Subhanallah. Bagaimana kita enggak cinta dan rindu kepada Muhammad? Bagaimana kita tidak mau berselawat? Mimin yang menghubungkan kepada Allah. Itu cerita syariatnya, perjalanannya. Masuk kita pada hakikatnya Bismillah ini tadi. Dari kosong yang nggak tahu apa-apa, diadakanlah melalui Nur Muhammad ini jadi teranglah. Dengan Nur Muhammad ini kita ada. Untuk supaya apa? Menerangkan jalan kita kepada Allah. Itulah Bismillah. Lantas Muhammad itu siapa? Muhammad artinya yang terpuji. Udah kita sebutkan tadi. Siapa yang terpuji? Ya Allah. Wis masuk ke syariat wis, perjalanan wis, hakikat wis. Mau ke mana lagi? Mau diambil dari mananya lagi? Semuanya sama. Mulanya, awalnya kita tuh terpisah seperti terpisahnya titik-titik yang di bawah huruf ba itu. Yang di bawah huruf ba itu. Kita terpisah itu. Titik dari awalnya kita titik-titik ini. Kita nih dulunya titik-titik itu. Seperti titik ba yang di bawah itu. Coba antum semua, teman-teman semua mau nulis apapun saja diawali dari titik. Coba. Dan diakhiri dengan titik. Gak ada bisa langsung dia nulis. Diawali dari titik. Maka alam ini semua ini diawali dengan titik. Kita terpisah-pisah dulu titiknya itu. Itulah yang di bawah huruf ba. Jadi ketika kita di penghujung, ketika kita memahami kebenaran, sadar dalam kebenaran yang hak, dan melebur menjadi kebenaran, kita tuh berada di dalam wadah. Itulah huruf ba. Wadah itu ternyata bisa ditampung oleh titik, walaupun titik itu bisa dipanggul oleh titik itu. Itulah wadah itu bah. Dan bah itu sudah menjadi nun pada penghujung Al-Fatihah. Waladhdallin, itulah penghujungnya itu nun. Diawali dari ba dan diakhiri dengan nun. Lantas 7 ayat di dalam surat Al-Fatihah itu menggambarkan apa? 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 kali tawaf, dan yang paling utama adalah 7 hijab yang menutupi yang ada di dalam diri. Itulah yang menghalangi jiwa kita untuk menemukan zat Allah atau nur ilahi. Apakah nur itu? Inilah kandungan utama kebenaran yang dijelaskan ayat demi ayat di dalam Al-Fatihah itu. Kita masuk ke Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dulu 3 kali semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Menjadikan dirinya Rahman itu ya Muhammad. Dan Muhammad itu juga keadaannya Rahim. Ya Muhammad itulah kekasih Allah. Tiada yang lain. Maka tadi sudah kita ungkapkan bahwa ketika kita telah memahami dengan kesadaran yang hakiki tentang Baitullah yang ada di dalam diri kita, maka itu adalah hakikat huruf pertama pada ayat pertama, yaitu ba. Sehingga kalau disambungkan dengan huruf mim, maknanya ma'rifat atau mengenal Allah. Ar-Rahman, Nur-Rahim. Maka sering saya katakan, orang yang sudah bermakrifat itu ataupun menjalan menuju ke makrifat, sifat Allah Rahman Rahim itu terpancar dalam dirinya tanpa memandang siapapun dan apapun. Dengan ini, jadi makrifat itu makrifatullah Rahman Rahim. Maka puncak makrifat itu ya mahabbah, cinta kasih. Akhirnya di situ mahabbah kepada siapapun, kepada apapun. Makanya Rasulullah SAW itu menjadi rahmatan lil alamin, seluruh alam, rahmat bagi seluruh alam itu. Artinya kasih sayang kepada seluruh alam. Jangankan ke manusia, jin aja pun disayangi sama Rasulullah itu. Sampai berapa yang dimasukkan Islam. Tapi pernah dalam riwayat itu, riwayat yang jarang sekali diberitahukan kepada kita, pernah sahabat itu kecarian Rasulullah. Ternyata Rasulullah itu sedang membimbing para kaum jin. Dan banyak kisah-kisah dari wali-wali Allah kita, termasuk Aba Lutfi sendiri didatangi minta amalan para kiai-kiainya jin beliau. Kan tersebar juga itu ceramah beliau. Beberapa para wali-wali Allah kita, para musyrik kita itu banyak yang begitu. Karena magnetnya nur itu tadi, sehingga yang gaib-gaib itu juga minta belajar. Malah justru mereka yang datang minta belajar, minta disahadatin, minta kepingin kenal juga sama Allah. Bukan kuntilanak yang datang, tapi udah tahap-tahapnya tuh ya udah raja, pangeran-pangeran, raja. Karena magnet, nur itu magnet dalam diri mereka itu. Introspeksi diri, izin di stop dulu ya, stop dulu tappingnya ya. Nanti setelah kaji kita baru disambung lagi tappingnya. Dirim aja dulu, dirim dulu, di stop dulu. Mana saya tadi?
Oh jin, 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 jin. Dialah yang ada dalam dirimu. Ini masih bismillahirrahmanirrahim ya. Yang kedekatannya melebihi dekatnya urat lehermu. Dan ini pengakuan Allah dalam firman-Nya, aku lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Mana dekatnya? Urat leher kita aja dekat. Berarti Allah lebih dekat lagi. Jauh tak berjarak, dekat sentuhan. Bukan dekat tak bersentuhan, dekat bersentuhan. Itu peribahasanya. Dekat itu masa jauh tidak berjarak, dekat tidak bersentuhan. Dekat itu ya bersentuhan lah. Nah sama Allah dirinya sendiri nggak bersentuhan. Bersentuhan lah. Itu yang benar. Dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Insyaallah. Next kita masuk ke Alhamdulillahirabbil alamin. Lihat ini jawaban Allah ketika kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Coba lihat Fatihah atau bayangkan yang sudah membayangkan alhamdulillah. Coba itu bayangkan alhamdulillah. Seperti pernah nggak melihat seperti itu hampir sama? Apa itu? Alhamdulillah, hilangkan huruf lamnya. Jadi apa dia? Singkirkan dulu huruf lamnya itu. Ahmad. Maksudnya bukan menghilangkan bacaan Al-Fatihah Alhamdulillah itu ya, bukan ya. Orang tidur ya. Gak tahu lagi nyimak kan. Alhamdulillah. Lamnya disingkirkan dulu. Tinggal bacanya jadi berarti Ahmad. Ya Muhammad, yang membaca Fatihah itu ya aku. Tuh, ya udah kita bahas di awal tadi toh. Yang memuji itu ya aku juga. Alhamdulillah itu ya Muhammad, solatmu itu ya ganti solatku. Artinya menggambarkan tuh bahasanya, menjohirkan. Jadi gini, solat yang 5 waktu yang kita laksanakan itu adalah, saya kan sering bilang, isyarah syariatnya, isyarahnya. Gerak takbir, berdiri lurus, ruku, sujud, duduk antara itu isyarah. Ahmad, alif, ha, mim, dal itu isyarah ya. Paham itu? Maka kalau kita sudah sadar di Alhamdulillahirabbil alamin ini, maka pujilah dia dengan kesadaranmu. Pujilah dia dengan kesadaranmu. Dialah yang meliputi sekaligus menguasai alam semesta. Apa makna puji itu? Bukan semata ungkapan kalimat Asmaul Husna, tapi lebih dari itu. Engkau terbangun jiwamu dalam kesadaran bertuhan. Ayo bangkit. Nah, kita udah bahas tadi siang nih, sore. Bangkit, sadar. Bangunlah jiwa kita. Bangun untuk sadar bertuhan. Karena kita kalau nggak bangkit, kita nggak akan mengerti. Tapi kalau sudah bangkit, kau akan mengerti karena mengalami. Apapun lakon hidupmu semuanya, apapun lakon hidup kita sampai detik ini, maknanya pujian kepada Allah.
apapun lakon. Dan apapun lakon orang yang kita terima ke diri kita, hinaan, pujian, cacian, semuanya sebenarnya nggak ada, baik buruk itu udah nggak ada, semuanya Allah. Jadi jangan mandang baik orang ke kita, jangan mandang buruk orang ke kita, itu udah ya nggak ada sebenarnya, hakikatnya itu semuanya Allah. Allah Rahman Rahim, meliputi semuanya itu. Rahman Rahim, Rahman Rahim. Jadi kita nggak besar kepala ketika dipuji, nggak bangga hati kita ketika dipuji, nggak tergores hati kita ketika dibuli. Maknanya ke situ, nggak tersinggung. Penyadaran. Next, Ar-Rahman Rahim. Ayat keberapa? Ayat ke-3. Ar-Rahman Rahim. Ya Muhammad, yang membaca Fatihah itu aku, yang memuji itu pun aku juga. Bagi jiwa yang telah terbangun bangkit dalam kesadaran, sekarang telah memasuki kesadaran lebih dalam lagi, yaitu kesadaran rasa. Ar-Rahman Ar-Rahim ini kesadaran rasa, kesadaran rahasia, mekar dari esensi cinta yang sesungguhnya. Cinta adalah refleksi dari energi kasih dan sayang dari Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Semuanya mengalir dalam diri kita. Itulah Rahman dan Rahim. Inilah yang menyatukan jiwa-jiwa yang juga berkasih sayang. Rasa-rasa yang disatukan. Satu frekuensi di dalam rasa menuju kepada yang punya rasa. Kalau dia tidak ada rasa ini, dia akan menolak ini. Rasa. Kalau sudah begini sadarnya, dia akan bersair terus-menerus dalam hidupnya, berpuisi dalam jiwanya. Dimanapun teringat padamu, gitu. Itu puisi syair Pita Mala itu ya. Ku menangis, menangisku karena rindu. Ku bersedih, sedihku karena rindu. Aku rindu, ya Allah. Kalau udah rindu sama Allah, sama Rasulullah, kayak Arya Dwi Pangga. Arya Dwi Pangga itu kan ahli puisi. Setiap langkahku akan mengalirkan darah-darah yang merah. Itu Arya Dwi Pangga tuh. Kakaknya Arya Kamandanu. Saya dulu diajak bintang film peran utama Arya Kamandanu, nggak mau saya. Masa disuruh berantem aja kerjanya. Ya. Rasa Rahman Rahim, mahabbahnya di situ. Ya Allah, kalau udah kita masuk di Rahman Rahim ini, roh nyatu rasamu, rasaku, rasa, semuanya rasa, semua alam ini. Ya. Next, baik gak malam kali nanti tertidur pula kalian lama-lama. Maliki Yaumiddin. Ya Muhammad. Sekali lagi yang baru bergabung jangan salah paham ya. Saya bilang ya Muhammad ini bukan arti dari
Dari Al-Fatihah nanti salah apa. Ikut aja dulu supaya sebelum di typing, oh artinya itu gitu kan. Ini bukan artinya kata baca, tapi jawaban Allah. Ya Muhammad, aku raja yang maha besar, engkaulah kerajaannya. Ya abdi, kepada kita itu, aku raja yang maha besar, kamulah itu raja kerajaannya. Ketika kita sudah sampai memahami penyadaran Malik Yaumiddin, akhirnya kita menyerahkan segala urusan hidup kita kepada Allah, karena sadar jika dialah yang menguasai keseluruhan kehidupan kita, termasuk hari-hari kita yang kini dan yang akan datang, dan pada hari penentuan akan segala amal perbuatan, yaitu hari pembalasan. Penyadarannya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Apa kata Allah dalam sir, dalam jawaban secara sirnya, ya Muhammad, yang sholat itu aku memuji diriku sendiri. Ya Muhammad, tiada kenyataanku jika engkau tiada. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini rasa yang mengalir dalam cinta dari diri kita kepada Allah. Begitu juga sebaliknya adalah tahap yang kita capai ketika kita telah memasrahkan segala kepada Allah. Kita menyembahnya karena cinta, bukan karena surga, bukan karena mengharapkan pahala, bukan karena lantaran ketakutan akan gambaran neraka dan siksa kubur. Itulah letaknya lillahi ta'ala. Setiap niat apapun, lapas niat, semuanya lillahi ta'ala. Tujuan kita hanya Allah. Ilaihi anta maksudi. Jangan sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami pertolongan. Begitu kita dapat masalah, nyembahnya kepada Allah, minta tolongnya sama dukun, ya berarti nggak sadar, nggak connect. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami menyembah, kepadamu kami mohon pertolongan. Nyembahnya sama Allah, minta tolongnya sama yang lain. Kan Allah ada di dukun, bah. Angel menembak sih. Ya salam. Kita menyembah Allah karena cinta. Karena cinta. Sembahan kita mengalir dalam setiap irama napas dan detak nadi kita. Allah, Allah, detakan nadi. Tak, tak, Allah, 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 Allah. Tak, 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 tak. Itu cuci darah. Zikir jantung. Allah, Allah. Itu zikir jantung. Zikir latifah qalbu. Allah, 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 Allah. Ya. Cuci darah, dipompa jantung itu. Allah, 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 Allah. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita lakukan, kita merasa bukanlah kita yang melakukan.
Tetapi ini penyadarannya di sini ya. Tetapi semuanya adalah Dia adanya, segala karena pertolongannya. Penyadarannya di situ, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu. Kita sadar dalam kesadaran. Apapun yang kita lakukan, kita merasa bukanlah kita yang melakukan. Semuanya adalah Dia adanya, segala karena pertolongannya. Next, ayat selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Ya Muhammad, awal dan akhir itu aku. Huwa awalu, huwa akhiru. Dia yang awal, dia yang akhir. Tuh dalilnya, itu namanya. Itu dalam Asmaul Husna. Maka dalam setiap irama hidup ini, kita selalu memohon kepada Allah agar senantiasa terbimbing dan menuju ke jalan yang benar. Inilah yang kita doakan setiap saat, ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus itu apa? Jalan yang lurus itu kenapa kita minta supaya roji'un, supaya kita bisa kembali. Kita tahu asal kita dari Allah, tapi tak tahu usul kita. Semua kita datang dari Allah, tapi tidak semua kita ditahu pulang kepada Allah. Makanya kita minta di setiap saat 17 rakaat minimal. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Pertolongan di sini akan mengalir dalam segala ilmu dari semua pengetahuan yang ada, sehingga kita menatap di setiap tapak pengetahuan dan menuju kepada pengetahuan tentang keabadian. Dan kita juga mengerti tentang jalan yang benar, yaitu lebur kefanaan. Jangan sombong kalau mau mati kekal. Itu belum. Itu masih matinya orang hakikat. Para wali itu bak bongkar kalau tak percaya. Kalau boleh bongkar kalau kita punya adab. Tiada itu, lebur mereka. Tiada lagi di situ jasad. Bukan mukso, tapi lebur. Gak ada Islam itu mukso. Mukso itu beralih gaib, itu mukso. Tapi lebur itu beda dengan mukso. Dan Islam tasawuf tidak ada mengajarkan mukso. Ini bukan teori. Maka saya pernah untuk memilih. Ente mau dimakan cacing jasadnya, mau kekal abadi, mau kurus kering, atau mau lebur saja jasadnya pulang. Satu, lahirnya kita ini nggak pernah dipisah, tetap begitu masuk dalam dunia ini keluar, ruh dengan jasad itu sudah ada. Masa kita begitu mau pulang mati terpisah? Pulang bareng-bareng lah. Nabi Muhammad mirat juga bareng-bareng kok. Mana ada pisah jasad Nabi Muhammad di Mekah gitu tinggal, ruhnya yang sampai kepada Allah. Itu namanya nggak ngaji sampai tuntas. Nabi Muhammad itu maksum, jasadnya suci, sandalnya pun suci. Sandal beliau aja pun dirindukan di alam itu, amal langit. Sandal beliau pun dirindukan. Sehingga begitu beliau masuk Sidratul Muntaha, beliau sempat mau melepaskan sandal beliau, tapi kata Allah, ya Muhammad kekasihku, pakai sandalmu. Mereka juga ingin dipijak oleh sandalmu. Itu makna Isra Mi'raj itu. Mana
Mana mungkin jasad Nabi Muhammad tinggal di Mekah, beliau amaruhnya juga gitu. Rogo Sukmo gitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Rogo Sukmo. Ya mirat loh, jasadnya pulang sama Allah, ketemu sama Allah. Nah, tinggal kita yang pilih. Dan saya sudah mengeluarkan amalan itu semalam itu ikhtiarnya nurun ala nurin. Kita kan sama-sama percaya, yakin dan mengerti unsur dari Nur Muhammad itu apa? Tanah. Anasir-anasirnya itu tanah, menyebarlah menjadi 4 anasir: tanah, api, angin, air toh. Iya toh. Jasad ini kan bagian dari Nur Muhammad. Berarti kan nur. Nur harus dibersihkan dengan nur. Jasad ini dari nur, dibersihkanlah oleh air. Air itu juga anasir Nur Muhammad. Nur dibersihkan oleh nur. Jangan nur dibersihkan oleh nar, bertolak belakang. Masa nur dibersihkan nama nar? Ya nur pulangkan nur lah. Lebur dalam nur. Tapi semua itu tinggal pilih saja. Mau ditanya malaikat, mau robuka lagi, mau ditanya lagi, 5 ujian lagi atau tidak. Ya kita ikhtiar. Jadi sekali lagi itu Islam tuh nggak ada mukso-mukso, itu nggak ada. Lebur yang ada, fana itu bahasanya. Mukso itu berpindah alam dari pandangan manusia yang masih hidup. Tapi kalau fana tidak. Fana itu lebur. Saya dibilang lagi ini banyak omong. Kita mengerti tentang jalan yang benar, yaitu fana, yang sejati, di mana diri kita telah hilang dari segala perhubungan selain Dia, selain kepada Allah. Selanjutnya menuju pada Allah dan melebur dalam Allah. Itulah tauhid yang sesungguhnya. Itu tauhid yang sesungguhnya. Itulah tauhid. Itulah yang sebenarnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah ketuhanan yang Maha Esa sesungguhnya. Lebur di dalam Dia. Bukan manunggal. Manunggal itu bersatu. Masa Tuhan bersatu sama kita? Kerasukan gitu. Allah kerasukan manusia gitu, nyatu gitu. Maka jangan banyakan ngopi aja, ngalami sendiri baru peti bahasa. Tasawuf ini bukan teori kopian dari orang di kopi-kopi seakan-akan itu diakuin itu punya kita. Bukan manunggal tapi lebur. Lebur itu ya nggak nyatu. Lebur itu ya lebur. Coba bayang-bayang, coba kita punya bayang-bayang nggak? Coba lihat bayang-bayang kita semua. Di center diri kita tuh, center bayangan kita tuh. Ada lagi nggak bayangannya? Itulah bayangan yang lebur itu. Bukan bayangan tuh nyatu sama kita, tapi lebur dia.
udah nggak nampak lagi, yang ada ya dia. Itulah tauhid yang sesungguhnya, itu begitu. Insya Allah tak tergeser dia, tak tergoyahkan akidahnya. Kalau dia sudah benar-benar dia duduk dalam keleburan fana kepada Allah, tak tergoyahkan dia. Mau ada dajjal mau apa, mau ada dirayu dia pakai Indomie sebungkus Indomie, yuk masuk agama, aku keluar aja dari agama Islam, akan tergoyah dia itu. Mau diancam, mau disantet, mau disembungkan ke laut, nggak akan tergoyahkan dia. Karena udah dia merasa Allah lebih dekat daripada ulat lehernya. Dia udah masuk ke dalam fana di dalam Allah. Mana ada pikir-pikir lagi dia tentang urusan dunia ini. Bukan berarti meninggalkan dunia total. Bahasanya itu bukan berarti dia nggak menjalankan dunia, cuma tidak dimasukkan ke dalam hatinya dunia itu. Itu tadi ihdinas shiratal mustaqim, itulah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu tauhid yang benar itu. Sampai kita bagaimana bisa rojiun, kembali. Next, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang yang kau ridhoi, bukan jalan yang kau beri, yang kau sesatkan. Apa kata Allah, ya Muhammad? Sebab aku sukakan engkau karena engkau itu ya kekasihku. Ya Muhammad, aku jadi pemurah padamu karena engkau itu kekasihku. Ya Muhammad, jika tiada aku, tiada engkau. Karena kau kekasihku, ya abdi, aku jadi pemurah padamu karena engkau kekasihku. Subhanallah. Apa kesadarannya? Tauhid yang kita harapkan adalah sebuah karunia yang telah Allah berikan kepada para kekasihnya yang terdahulu. Dan kita juga telah menjadi kekasihnya. Kita telah menemukan sebuah titik sejati dari makna kebenaran. Dan itulah makna huruf nun. Apa nun? Nur. Di penghujung ayat Al-Fatihah ini. Amin. Ya toh? Itu penghujungnya toh. Ujungnya pun kita berjumpa dengan nun, nur. Nur itulah. Nur itu jangan dibayangkan cahaya, walaupun arti nur itu cahaya ya. Tapi beda, nur dengan cahaya itu sebenarnya beda. Arti nur itu cahaya itu hanya untuk mendekat paham. Walaupun arti nur itu cahaya, tapi nur itu sebenarnya bukan cahaya yang seperti yang kita lihat itu. Berwarna-warna merah gitu. Ya. Nur itu enggak seperti itu. Maka amin. Apa kata Allah? Ya Muhammad, rahasiamu itu rahasiaku. Rahasiamu rahasiaku. Inilah yang diungkapkan oleh Eyang Syekh Nurjati Cirebon kepada Eyang Syarif Hidayatullah. Pesan beliau, ono ingsun, ono sirah, kamu ya aku, menyatu. Itu pesan terakhir Syekh Nurjati kepada Syekh Syarif Hidayatullah. Sama dengan bahasa ini, ya Muhammad, rahasiamu itu rahasiaku.
Allahu Akbar. Intinya kesimpulan bahwa itu tadi rahasia-rahasia Al-Fatihah itu. Kenapa kita misal Al-Fatihah? Itulah rahasianya. Ya sudah kita jelaskan, penyadaran. Ya, penyadaran. Dan bahwa surat Al-Fatihah itu jangan keluar lihatnya ke dalam diri kita. Maka dalam mengamalkannya juga itu ada makom-makomnya, tapi saya nggak berani ngasih tahu ya. Saya belum boleh ngasih tahu di publik. Cara membacanya, merasakannya, cuma ya baca saja sampai bisa. Amalkan saja, dirasakan aja dengan hati. Nah, Allah sendiri yang akan Yang penting kita jangan merasa kita mampu. Nggak ada apa-apa. Tiada kita. Itu makanya Al-Fatihah ini inti dari semua, kesimpulan dari seluruh ayat-ayat Quran itu. Maka disebut Ummul Quran. Kenapa nggak bapak Quran? Ummi itu ibu, karena kandungan. Ibulah yang mengandung. Artinya Al-Fatihah itu mengandung semua cerita-cerita tentang 30 juz Quran itu ada di Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Inti dari Bismillahirrahmanirrahim ada di Bismillah. Dan Bismillah itu intinya dirubah, dan ba itu adanya lenyap semuanya pada alif. Nggak ada lain. Karena Al-Fatihah itu firman dari alif. Alif itu apa? Ya Allah. Tidak lurus. Di kesimpulan selanjutnya, supaya kita menanamkan mahabbah dalam diri kita kepada siapapun dan apapun, dan kita berikhtiar ihdinas shiratal mustaqim itu untuk bisa jalan kembali pulang dengan diterangi dengan nur, agar tahu jalan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana ikhtiar kita itu merasa mati dalam keleburan, kembali benar-benar kembali kepada Allah. Dan itulah yang disebut mati husnul khatimah, baik di akhirnya. Semoga kita dapat memahami ini, tertanam dalam diri kita untuk tambah semangat. Ayo bangkit, sadar. Mulai dalam penyadaran. Kita sudah disadarkan dan masuk dalam penyadaran bahwa kita ini tiada, yang ada hanya Allah. Kita hanya menjalankan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita sahabat kembali pada keleburan, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan rasa rindu terus. Rindu, cinta pada Rasulullah, pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Mohon maaf kalau membuat kajian ini dapat membingungkan pikiran teman-teman. Tapi mudah-mudahan sedikit aja yang bingung, tapi lebih banyak yang paham. Insyaallah kita semua dipahamkan, kita jalankan, kita amalkan, lebih khusyuk lagi, lebih tenang lagi. Ayo bangkit, ini sudah mulai hari kebangkitan. Sadari, masuk dalam kesadaran, jalani terus, nikmatin terus, apapun itu nggak ada urusan lah sama kita, yang penting tujuan kita kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.